Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Awalan minal lazimi an ashkura syukran jazilan ilallahi ta'ala allazi qad a'tana nikmatan wa hidayatan. Saniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila rasulina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian fonologi. Fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Hal senada juga diutarakan oleh Robin dalam bukunya Linguistik Umum yang mengatakan bahwa fonologi merupakan kajian tentang bunyi bahasa dalam bentuk pola dan sistemnya. Kemudian fonologi dalam lintas sejarah dapat dikategorikan dalam ilmu yang lama sekaligus juga ilmu yang baru. Mengapa demikian? Linguistik dianggap sebagai ilmu baru dikarenakan fonologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri, tumbuh dan berkembang pada abad ke-19 setelah era kebangkitan strukturalisme Eropa yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ini dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya yang berjudul Cours de Linguistique Générale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailly dan Albert Schweitzer tahun 1915 atau 2 tahun setelah meninggalnya Ferdinand de Saussure. Pada awalnya, ilmu bunyi yang dikenal di Yunani itu masih sangat sederhana, yang belum menjadi sebuah disiplin ilmu. Namun, seorang ilmuwan yang bernama Plato, beliau inilah yang memperkenalkan adanya alofon dalam vokal dan konsonan bahasa-bahasa Yunani. Ilmuwan yang pertama menggunakan istilah fonetik adalah seorang ilmuwan Prancis yang bernama Zoga. Dalam penelitiannya tentang huruf hierologik, yang penelitiannya ini diadakan pada tahun 1797. Kemudian disusul juga oleh Champollion pada tahun 1822 dalam penelitiannya tentang huruf hieroglif, dan diteruskan oleh Kirby pada tahun 1826. Lalu pada tahun 1841 ada ilmuwan yang bernama Latham menggunakan istilah bunyi sebagai cabang ilmu fisika yang khusus berkenaan dengan bunyi fonetik akustik yang mengkaji bunyi menurut sifat-sifatnya. Yang sifat-sifatnya ini sebagai getaran udara dengan memandang bunyi bahasa sebagai gelembang bunyi. Pada tahun 1875 ada Brooke dan Markle yang menggunakan istilah ilmu bunyi sebagai salah satu ilmu psikolog yang khusus berkenaan dengan ucapan. Lalu juga ada ilmu tajwid dan ilmu qiraat yang dalam bahasa Arab, yang termasuk juga ilmu yang pertama lahir setelah lahirnya Islam. Ketika Abu Ubaid Qasim dengan bukunya yang berjudul Al-Qiraat, kemudian disusul dengan Musa bin Abdullah dengan meluncurkan kumpulan syairnya yang diberi nama dengan Qasidah Al-Haqqaniyah yang berisikan bunyi-bunyi Al-Quran. Belum lagi ada Khalil bin Ahmad yang telah menyusun sebuah kamus dengan menggunakan sistem bunyi bahasa Arab berjudul Al-Ain yang isinya itu disusun berdasarkan mahraj bunyi yang terjatuh di tenggorokan sampai yang terdekat pada organ mulut dan sekitarnya. Upaya Khalil bin Ahmad ini
dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya yaitu Imam Sibawih dengan menyusun sebuah buku dengan nama Alkitab yang terdiri dari 4 jilid. Dalam jilid keempatnya, beliau membuat bab khusus tentang bunyi dan membuat namanya dengan bab Al-Idgham. Menurut Imam Sibawih ini, huruf Arab itu berjumlah 29 dan kadang sampai berjumlah 35 jika didasarkan pada bacaan Al-Quran, dan syair juga bisa mencapai 45 jika didasarkan pada huruf yang jarang digunakan oleh orang-orang Arab. Lalu selanjutnya mengenai bidang yang dibahas atau bidang pembahasan dalam fonologi. Fonologi mempunyai 2 cabang kajian. Yang pertama yakni fonetik, yaitu cabang kajian yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan ataupun diucapkan atau dilafalkan. Kemudian yang kedua ada fonetik, adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Ada ilmuwan yang bernama Chair yang membagi urutan proses terjadinya bunyi bahasa itu menjadi 3 jenis fonetik. Yang pertama, fonetik artikulatoris atau fonetik organis atau fonetik fisiologi. Fonetik ini mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Lalu yang kedua ada fonetik akustik, di mana ini mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Yang ketiga ada fonetik auditoris yang mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Dari ketiga jenis fonetik tersebut, yang paling berurusan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris. Sebab fonetik inilah yang berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan manusia. Sedangkan fonetik akustik lebih berkenaan dengan bidang fisika, dan fonetik auditoris berkenaan dengan bidang kedokteran. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang fonemik. Fonemik yaitu kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Ada seorang ilmuwan yang bernama Chair, beliau mengatakan bahwa fonemik itu mengkaji bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Misalnya, huruf L, A, B, dan U. Kemudian ada huruf R, A, B, dan U. Jika dibandingkan dengan perbedaannya, hanya ada perbedaan itu pada huruf yang pertama, yaitu bunyi L dan bunyi R. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem L dan juga fonem R. Fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Istilah lain yang berkaitan dengan fonologi antara lain ada fona, fonem, konsonan, dan juga vokal. Fona adalah bunyi ujaran yang bersifat netral atau masih belum terbukti membedakan arti, sedangkan fonem ialah satuan bunyi ujaran terkecil yang membedakan arti. Variasi fonem itu dipengaruhi oleh lingkungan yang dimasuki yang disebut dengan alofon. Gambar atau lambang fonem dinamakan huruf. Jadi fonem berbeda dengan huruf. Untuk menghasilkan suatu bunyi atau fonem ada 3 unsur yang penting. Yang pertama yaitu adalah udara. Kedua, artikulator atau bagian alat ucap yang bergerak.
Dan yang ketiga, titik artikulasi atau bagian alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator. Kemudian vokal. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambatnya udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Sebagai bidang yang berkonsentrasi dalam deskripsi dan analisis bunyi-bunyi, hasil kerja dari fonologi itu berguna, bahkan sering dimanfaatkan oleh cabang-cabang linguistik yang lain, misalnya morfologi, sintaksis, dan juga semantik. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata, ucapan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.